Pada saat video ini dibuat, aku ada seorang intrapreneur yang umurnya 25 tahun. Dia saat ini menjabat sebagai Chief Marketing Officer kita dan dia sudah bisa menghabiskan paling tidak 1 miliar dalam ad spend per bulan. Aku mau bahas tentang orang ini di video ini. Pertama kali dia masuk dengan 11 orang yang program aku bikin waktu itu adalah intern entrepreneur, di mana di sini 11 orang aku training dari pagi jam 7 sampai jam 9 setiap harinya selama 3 bulan. Dan anak ini, si Dean ini adalah salah satu orang yang paling cepat belajarnya. Uniknya pada saat Dean masuk, dia adalah seorang gamer. Dia sedang tidak memiliki rumah karena lagi ribut sama orang tuanya. Habis itu dia tidak punya uang sepeser pun. Di dalam program Intern Entrepreneur ini aku mewajibkan seluruh orang yang bergabung untuk menginap di dalam mes yang udah aku buat untuk membentuk lingkungan yang baik. Ini kata dia sih kebetulan gue gak punya rumah, dikasih rumah sama Mas Faisal. Nah setelah kurang lebih 2 bulan berjalan, 3 bulan berjalan, Dean ini memutuskan untuk memulai usahanya sendiri. Waktu itu dia usahanya adalah jualan selimut. Dia baru menyadari setelah mulai usaha sendiri, ternyata dia adalah intrapreneur dan bukan entrepreneur. Di titik itu dia menyadari bahwa seorang entrepreneur kayak aku itu memerlukan seseorang intrapreneur seperti Dean yang bisa mengartikan apa bahasa aku untuk turun ke bawah. Lucu banget, ini kata-kata persis dari dia dan kayak aku, iya ya kayaknya gue perlu deh, karena gue gak bisa ngomong ke bawah. Jadi video ini aku dedikasikan, bahkan aku tanyakan Q&A untuk dia. Halo teman-teman, namaku adalah Dean Pribadi. Sekarang statusku adalah Chief Marketing Officer dari Importer.org beserta grup-grupnya. Karena kita di sini banyak ngedevelop bisnis-bisnis baru, kita sering gagal, kita sering tidak berhasil dalam melakukan suatu hal. Tapi di sini tuh banyak melahirkan bisnis-bisnis baru yang impact-nya adalah kita bisa ngembangin orang-orang baru, memberikan penghasilan bagi orang-orang baru, dan berimpact juga bagi masyarakat. Jadi kalau teman-teman kacamata selalu importir, sebenarnya enggak, kita banyak produk lain juga. Biasanya kerjaanku adalah ngomongin iklan, ngomongin advertising, ngomongin digital strategi, dan aku ngelit beberapa tim digital strategi kayak Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, LinkedIn, TikTok, dan seterusnya banyak. Kita ngebangun website, kita ngebangun funnel. Jadi kebanyakan aku banyak ngetes kayak angle-angle iklan, ngetes bisnis, dan seterusnya. Oke, jadi kalau ngomongin karir, dulu uang yang di rekeningku aja itu cuma ada Rp500.000. Sarjana S1, ya kan. Teknik, PTN. Dan itu kayak, wah, nyari kerja tuh susah ya. Terus habis itu, sampai dari start situ, sampai aku ngerasa bahwa bisa tinggal di rumah yang di dalam komplek lumayan mewah, nggak ada pagernya tuh. Terus habis itu sampai punya mobil idaman, sampai ngebangun mobil, sampai ya macam-macam lah kehidupan yang ada dalam hidupku. Tapi intinya adalah di situ tuh kayak ke-fulfill sesuatu hal yang kamu pengen tuh rasanya amazing sih. Dan itu menyenangkan sekali sih, mencapai semua mimpi-mimpi gitu. Yang aku perbuat untuk perusahaan sebenarnya aku nggak ngerasa aku punya ide atau inovasi yang tingkat dewa gitu sih, tapi lebih ke aku punya satu titik yang perusahaan ini nggak punya, yaitu manajerial atau manajemen. Pada saat aku masuk aku ngeliat kayak perusahaan ini masih kecil, mungkin masih beberapa puluh orang, mungkin cuma 20-30 orang, dan itu level manajerial itu sangat amat dibutuhkan. Skill manajerial itu beda loh sama skill kayak kalau teman-teman mungkin pada bisa video, tapi mau manage tim video itu udah hal beda. Oke, peran perusahaan yang ngebantu aku, ini penting banget sih. Jadi ada satu kecocokan dari aku dan CEO atau Mas Faisal. Itu dimana kalau Mas Faisal tuh punya karakter, dia suka punya ide baru, dia punya inovasi baru, dia suka sama sesuatu hal yang baru. Dan aku itu nggak begitu pinter mencari ide. Tapi aku suka sekali dalam mewujudkan ide. Aku bisa gerakin timku untuk mengarahkan mimpinya Mas Faisal. Menurutku itu sih. Mungkin ini ada kaitannya sama latar belakang aku yang suka main game kali ya. Aku kan anak warnet dari dulu. Pola pikirnya adalah aku suka menang. Kalau teman-teman ya main game apapun itu pasti teman-teman ada level menangnya, ada achievementnya. Kalau ngomongin kebiasaan ya kebiasaanku, karena kebiasaanku main game aku terbiasa aja menyelesaikan hal yang aku pengen. Karena aku pengen ini selesai, aku pengen ini selesai. Kalau aku lebih ke arah situ sih.
Cara kerja di perusahaan. Aku banyaknya leading sih. Biasanya aku yang menentukan mana yang harus diprioritasi duluan. Terus biasanya aku juga ngebantu komunikasi ke atas bawah. Atas bawah tuh ke Mas Faizal, ke CEO, ke bosnya. Dengan ke bawah tuh ke tim. Contohnya misalnya kalau ada orang baru, aku bisa ngebantu dia biar dapat flow kerja yang sama dengan kita. Itu yang aku suka. Jadi nomor 1 komunikasi, nomor 2 aku suka training. Aku suka coach, aku suka coaching, aku suka ngajar orang. Kenapa? Karena menurutku saat ngajar orang tuh aku yang belajar. Jadi kayak kalau misalnya kamu ditanyain, kenapa sih kamu bisa sukses? Kamu mungkin nggak tahu jawabannya apaan. Tapi pada saat kamu ngajarin orang sukses, kamu jadi tahu apa yang harus dilakukan untuk sukses. Aku jadi suka itu. Oke, ngomongin rencana, sebenarnya aku punya vision board atau dream board apa yang pengen aku lakuin. Tapi hampir semuanya udah selesai. Tapi ada satu mimpi yang pengen aku jalanin. Ngelihat Mas Faizal keluar negeri dan dia bisa ngelihat sesuatu. Dia kan ke Amerika, terus pulang dari Amerika dia bisa bikin perusahaan ini. Aku ngerasa bahwa ada sesuatu yang dia lihat di sana. Ada sesuatu hal atau apapun yang aku nggak tahu, tapi aku ngerasa dia ngeliat itu di sana dan dia aja nggak bisa ngejelasin apa yang dia lihat sebenarnya. Makanya aku pengen banget ke Amerika. Tapi terkendala berita COVID-19 ini, jadi kayak terpospon. Tapi nggak tahu sampai kapan. Mungkin setahun 2 tahun lagi. Kayak kalau rencana lain apa ya? Kalau misalnya ngomongin rencana lain, mungkin aku harus bereflek dari 5 tahun ke belakang kali ya. Mungkin suatu hal lain yang aku pengen lakukan adalah aku pengen ngebantu banyak perusahaan kayak Mas Faizal. Kalau di luar sana banyak empty, kenapa perusahaan bikin empty? Karena mereka sebenarnya butuh leader. Dan menurutku akan keren atau akan bagus jika si leader ini tuh punya standar yang sama. Jadi bayangin aku bisa punya sesuatu, mau itu instansi atau apapun itu, yang mencetak leader-leader ini. Jadi si perusahaan ini udah nggak perlu bikin empty, lu tinggal ngambil aja dari Dean. Misalnya gitu, itu satu hal yang pengen aku lakuin lagi. Tapi itu long term banget sih, mungkin 10 tahun, 20 tahun, mungkin hidupku di situ. Kayak di umurku yang sekarang 25 tahun, aku ngerasa bahwa aku punya satu kesalahan yang mungkin gak semua orang tuh dapatkan. Jadi dulu aku berpikir bahwa sesuatu hal, baik itu organisasi, baik itu bisnis, itu akan bagus ketika job desk-nya udah jelas, ketika SOP-nya udah jelas, ketika framework-nya udah jelas. Tapi hal itu patah di mana ada sebuah buku yang ngebahas tentang itu, dan di pengalaman hidupku di kantor ini juga ngerasain bahwa mau seberapa pun bagusnya SOP, framework, panduan kerja, tapi kalau misalnya orangnya atau yang melakukannya atau staffnya atau timnya nggak mau melakukan hal itu, ya nggak akan bagus. Oke, jadi kadang orang berpikir bahwa kita harus mati-matian buat ngebangun bisnis, padahal enggak. Yang aku tangkap adalah kita harus mati-matian buat ngebangun orang, sehingga orang bisa ngebangunin kamu bisnis.